بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وأن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh wa Ta'ala Azamatuh yang senantiasa melimpahkan rahmat ni'mat kepada kita. Alhamdulillah, kembali Allah kumpulkan kita dalam satu majlis yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita mohon kepada Allah biberkati hadzal majlis al-mubarak di hadhihi lailah al-mubarakah, mudah-mudahan segala hajat-hajat kita disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, memanjangkan umur kita dalam badan sehat wal afiyah, dalam badan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mohon kepada Allah biberkati hadzal majlis al-mubarak di hadhihi lailah al-mubarakah, mudah-mudahan yang sakit di antara kita diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, disehatkan, diafiatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Qala al-musannif radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid darain amin, ila an qala al-hukmu idza 'ajaza 'anil Fatihah. Hukum apabila seorang tidak mampu membaca suratul Fatihah. Yang pertama, hukumnya wajib alaihi ta'allumuha, wajib atasnya mempelajarinya, wa hifdhuha, dan menghafalnya. Ini mungkin gambaran orang yang baru masuk Islam, atau mungkin orang Islam yang tersentuh kepadanya pendidikan agama Islam. Dan salat itu ibadah yang wajib, yang mutakarrirah, yang berulang-ulang, yang setiap hari 5 waktu. Dan sedangkan membaca suratul Fatihah itu salah satu daripada rukun salat yang mesti dibaca. Bagaimana kita menyikapi kalau ada orang yang nggak bisa baca suratul Fatihah? Ini wajib secara tertib. Sebelum dia masuk ke dalam sholat, wajib secara tertib. Yang pertama yang mesti dia lakukan belajar, ta'allumuha wa hifdhuha, dan menghafalnya. Fa illam yahfadha, apabila ia tidak bisa menghafalnya, mungkin baru masuk Islam sehari, sulit menghafal bacaan Fatihah. Kalau dia nggak bisa menghafalnya, wajib kitabatuha bi warakin yagrab minha, wajib ia menulis itu Fatihah di kertas yang ia baca. Kalau bisa baca, kalau bisa baca. Aulakanaha ghairuhu lahu, atau caranya orang lain mentalqinkan, menuntunnya bacaan Fatihah. Ada orang yang di sampingnya yang nggak sholat, nuntun dia. Bismillah, Bismillah, Ar-Rahmanir-Rahim, Ar-Rahmanir-Rahim. Ikut. Ditalqin, dituntun. Yang bisa. Itu yang kedua. Ini mesti tertib ya. Fa'in ajaza, kalau nggak mampu juga, nggak bisa menghafalnya, ditulis dengan kertas pun nggak bisa baca, atau ditalkin sama orang, kagak ada orang yang mentalkinnya, yang menuntunnya. Fa'in ajaza, yang ketiga, apabila nggak mampu, qara'a sab'a ayat, ia menggantinya dengan membaca 7 ayat Al-Quran yang lainnya. La tanqus hurufuha, yang tidak kurang huruf-hurufnya,
an hurufil Fatihah, dari huruf suratul Fatihah. Jumlahnya ada 156. Jadi yang ketiga diganti, Fatihah kagak hafal, ya diganti surat yang lain. Dengan catatan hurufnya itu surat yang dia baca enggak kurang hurufnya dari huruf suratul Fatihah. Huruf surat Fatihah jumlahnya ada 156. Ada 156. Jadi ulang-ulang aja. Misalnya kulhu dihafal, Fatihah nggak bisa misalnya, diulang-ulang aja sampai nggak kurang ya hurufnya dari Al-Quran, dari Al-Fatihah. Yang keempat tertibnya fa'in ajaza, kalau nggak mampu, nggak bisa ya Fatihah nggak hafal, apalagi surat yang lain gitu. Qara'a sab'adzkar, dia membaca 7 zikir. Yang mana 7 zikir itu hurufnya nggak boleh kurang dari huruf Fatihah. 150-an. 7 zikir, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Apalagi dibaca, diulang-ulang lagi sama dia. Tapi hurufnya nggak kurang dari huruf Fatihah. Fa'in ajaza, kalau itu juga nggak bisa, baru masuk Islam. Nggak bisa. Waqafa bi qadriha, udah diam aja dengan seukuran membaca suratul Fatihah. Orang baca Fatihah berapa menit? Menit misalnya. Oh, udah diam aja semenit, bengong gitu. Diam aja. Nggak bisa ya Fatihah, nggak bisa diterjemahkan dengan bahasa yang lainnya, harus bil Arabiyah. Lain dengan tasyahud. Nanti dibahas, boleh diterjemahkan. Boleh dengan lain dengan takbiratul ihram. Nggak bisa nyebutin Allahu Akbar, boleh diterjemahkan dengan bahasanya dia. Tapi kalau nggak mampu ya lah proses belajar dan seterusnya. Ini juga sama tadi. Orang yang nggak mampu baca Fatihah, bukan langsung dia sholat diem aja begitu. Proses. Nomor 1 dulu tuh. Nomor 1 nggak bisa, nomor 2, nomor 3, nomor baru yang terakhir diam dengan seukuran lama membaca suratul Fatihah. Diamnya aja, dia bengong aja. Ini bisa nih orang-orang yang baru masuk Islam, belum bisa sama sekali sholat. Fatihahnya gimana? Ya diam aja udah. Sambil belajar nanti itu ya. Diam aja udah. Dia Allahu Akbar, diam aja udah. Diamnya seukuran lamanya orang baca Fatihah. Itu maksudnya. Fawaid muta'alliqatun bil fa, wa insyaallah semuanya bisa ya. Harus kita baca surat Al-Fatihah di talqin ya. Ajari dengan sebaik-baiknya. Ini Fatihah rukun. Misalnya bacanya enggak benar, salatnya enggak sah dah. Harus perbaiki. Belajar sama yang bisa. Ya, sama guru ngaji belajar di talqin bacaan Fatihah. Banyak tuh para ulama kita gitu. Mereka saling nimba ilmu satu sama lain, ambil berkah, tentunya dengan membaca surat Al-Fatihah dan lain sebagainya. Karena ini penting sekali. Bahkan para ulama kita salafun saleh, khusus dari Ali Ba'alawi, kalau ada orang yang ingin belajar kepadanya, mereka dahulukan tentang daripada bab salat yang langsung dipraktekkan sebelum belajar mulai apapun, cara mengerjakan sholat dan bacaannya. Nah, ibadah sholat ibadah yang mutakarrirah, yang berulang-ulang. Hukumnya adalah fardu ain. Beda dengan kewajiban yang lain yang mungkin nggak berulang-ulang tapi waktu yang lama. Puasa setahun sekali, zakat setahun sekali kalau dia mampu dan lain sebagainya. Tapi kalau sholat mutakarrirah, berulang-ulang sebanyak 5 kali dalam sehari, belum ditambah kalau sholat sunnahnya. Faedah-faedah yang berhubungan dengan Fatihah, asma'uha, nama-nama Al-Fatihah itu jumlahnya ada 25 nama. Jumlah nama lain mutaraddif namanya, persamaannya tuh ya.
lain daripada suratul Fatihah. Nama lain daripada suratul Fatihah ada 25 nama. Banyak cuma disebutkan di sini sebagian. Minha di antaranya Fatihatul Kitab. Fatihatul Kitab nama lain dari suratul Fatihah. Yang kedua Ummul Quran. Sering kita dengar, ayo kita baca bersama-sama Ummul Quran ya. Suratul Fatihah. Wasab'ul mathani. Wasab'ul mathani. Walhamdu nama lain dari Fatihah. Wal kafiyah. Al kafiyah. Wal wafiyah. Wafiyah. Wasyafiyah. Wasyafiyah nama lain dari surah Al-Fatihah. Syafiyah. Wal asas. Fondasi wal asas. Al-Fatihah itu fondasinya tuh. Ya, yang mencakup daripada seluruhnya berada di suratul Fatihah. Wasyafiyah penyembuh. Ya. Hanya tuh orang kalau sakit misalnya, urusan sakit segala macam, biniat syifa dengan membaca suratul Fatihah. Nama Syafiyah nama lain daripada suratul Fatihah. Hukmul basmalah. Sekarang kita berbicara hukum al-basmalah. Basmalah bismillahirrahmanirrahim. Udah kita bahas kemarin bahwasanya bismillah itu ayatul minal Fatihah. Satu ayat dari surah Al-Fatihah. Makanya wajib dibaca dalam salat kita. Itu satu ayat dari surah Al-Fatihah. Wa tusallu fi awwali kulli suratin. Dan sunnah dibaca fi awwali kulli surah, di permulaan setiap surat. Di permulaan setiap surat sunnah membaca didahulukan dengan bismillahirrahmanirrahim. Illa surat At-Taubah, kecuali surat At-Taubah. Surat At-Taubah itu jangan dimulai dengan bismillah. Langsung ta'awud aja. A'udzubillahi minasyaitan. Kemudian mulai baca surahnya awalnya apa tuh? Ra'atun ya, ra'atun minallah ya. Fatahrum fi awwaliha wa tukrahu fi asna'iha inna ibni Hajarin. Gimana hukum membaca Bismillahirrahmanirrahim di permulaan surah At-Taubah? Ulama berselisih pendapat. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami berpendapat haram. Haram dosa. Tak boleh dibaca di permulaan surah At-Taubah. Wa tukrahu fi asna'iha, dan dimakruhkan membaca memulai dengan bismillah di pertengahan surah At-Taubah. Kalau di permulaannya nggak boleh, itu haram. Langsung aja ta'awud. A'udzubillahi minasyaitan ra'atu minallah terus. Tapi kalau di pertengahan surah At-Taubah hukumnya makruh aja. Itu pendapat Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Adapun pendapat Al-Imam Muhammad Ramli, Imam Ramli, wa tukrahu fi awwaliha wa tusannu fi asna'iha inda Ramli. Di permulaan surah Taubah memulai membaca bismillah makruh aja. Tapi kalau di pertengahannya sunnah. Jadi misalnya mau mulai baca Quran lagi pertengahan surah Taubah. Namanya pertengahan selain surat yang awal. 2, 3, 4 ayat setelahnya itu namanya pertengahan. Bukan permulaan namanya. Imam Romli di pertengahannya sunnah memulai membaca bismillah. Kalau di permulaannya makruh. Tapi Bin Hajar bilang apa? Haram ya, kita lebih baik tinggalin. Di permulaan surat baca ta'awud aja. A'udzubillahi minasyaitan. Baca surahnya. Di sini kenapa? Di samping ta'abudiyah memang warid begitu, karena surah Taubah ini membahas di dalamnya permulaannya tentang peperangan, pertumpahan darah yang enggak pas dimulai dengan kalimat dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha
Ya, itu ilahnya begitu. Sebabnya perselisihan pendapat ulama begitu. Nah, memang ada nasnya juga warid dari Nabi. Ilahnya sebab itu, karena surah At-Taubah permulaannya membahas tentang peperangan, pertumpahan darah, dayalik yang gak pas. Dimulai dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha. Ilah sebabnya begitu ya. Wa tundabul basmalatu fi asna'i jami'is suwar. Dan disunnahkan al-basmalatu membaca bismillah fi asna'i di pertengahan jami'is suwar seluruh surah. Habis baca Fatihah walau walid baca bismillah dulu sunnah. Walaupun yang inti baca di pertengahan surah. Walaupun dikatakan di sini wal amal 'ala al-isti'adzah dun al-basmalah. Kama dzakara al-Habib Abdul Rahman al-Masyhur fi Bughyatih. Sunnah. Amal dikatakan 'ala al-isti'adzah. Kalau membaca di pertengahan surah dimulai dengan a'udzubillah, langsung membaca surat. Kalau dia baca bismillah tetap dapat pahala. Ya. Wa ibaratuhu ibarat dalam tuhfah dalam Bughyah dikatakan ikhtalafa al-ulama'u fi sinnil basmalah. Berselisih pendapat para ulama tentang sunnahnya membaca bismillah liman ghara'a, bagi orang yang membacanya min asna'i surah, di pertengahan surah. Sini wa amalu salafina, amal daripada salaf kami, wa man adraknahu, dan orang-orang ulama yang kami dapati ya, hidupnya mereka minal fuqaha, dari ahli fikih, annahum la yubasmilun, mereka tidak membaca bismillah illa fi awwali surah faqat, kecuali di permulaan surah saja. Wa huwal awfaq, dan itu lebih cocok. Laku lihat ada pendapat di sini ya. Di hukum dikatakan tetap sunnah di pertengahan surah memulai membaca bismillah. Dikata Al-Habib Abdul Rahman al-Masyhur wal amalu 'ala al-khilaf. Tapi amalnya, kenyataannya beda. Kebanyakan salafun saleh kalau di pertengahan surah nggak baca bismillah lagi, mau membaca a'udzubillahi minasyaitan, langsung membaca surah. Wa amalu salafina, amal daripada salaf kami, wa man adraknahu minal fuqaha, dan yang kami dapati, yang kami alami dari para ulama al-fuqaha ahli fikih. La yubasmilun, mereka tidak membaca bismillah illa fi awwal surah faqat, kecuali di permulaan surah. Ya. Kalau kuliah nanti ngamalin salah satu enggak jadi masalah. Ya. Tetap dikatakan memulai dengan membaca bismillah hukumnya sunnah, walaupun di pertengahan surat yang biasa kita lakukan. Ya, yang apa-apa tuh amal salat bilang mereka enggak membaca bismillah lagi. Laku lihat. Ya. Inilah ikhtilaful a'immah rahmah. Itu bukan untuk saling menyerang, saling menyalahkan. Bagus semuanya. Illa surat At-Taubah, kecuali surat At-Taubah. Jelas. Ibnu Hajar mengatakan kalau pertengahannya makruh. Imam Romli mengatakan sunnah. Huruf daripada surat Al-Fatihah ada dua. Jumlahnya adalah yang pertama 155 harfan diqiraah dengan bacaan Maliki Yaumiddin, dan jumlahnya 156 harfan huruf diqiraati dengan bacaan Maliki Yaumiddin. Jangan Maliki Yaumiddin, tambahin atu berarti. Kalau panjang kan harfan 2 huruf.
Jadi berapa tuh jumlah huruf Fatihah? Yang pertama 155 dengan bacaan Maliki Yaumiddin. Kalau dengan bacaan Maliki Yaumiddin tambahin 156. Cuma yang paling afdal yang dibaca yang mana nih? Maliki Yaumiddin atau Maliki Yaumiddin? Sama berselisih pendapat di sini. Pendapat yang pertama mengatakan filmat dengan dipanjangkan lebih afdal. Maliki Yaumiddin afdal kenapa? Dari segi iziyadati harfin, dengan menambah satu huruf. Menambah satu huruf pahalanya lebih gede. Karena Nabi bilang apa? Man qara harfan fi kitabillah kutibat lahu hasanah. Siapa orang yang membaca satu huruf daripada Al-Quran ditulis satu pahala. Wal hasanatu bi asyri amsalihha, dan satu pahala itu dilipat gandakan menjadi 10. La aqulu alif lam min harfun wahid, bal alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Aku enggak katakan kata Nabi alif lam mim satu huruf, enggak. Tapi alifnya satu huruf, lamnya satu huruf, dan mimnya satu. Ini pendapat yang pertama mengatakan Maliki Yaumiddin lebih afdal. Kenapa? Karena hurufnya lebih. Kalau hurufnya lebih otomatis pahalanya besaran. Satu huruf diganjar 10 pahala. Pendapat yang kedua mengatakan Maliki Yaumiddin bil qasri, dengan memendekkan lebih afdal. Kenapa? Li'annahu afsahul qira'at. Karena dengan memendekkan itu qiraah yang paling sahih. Menurut ilmu qiraat dikatakan yang paling sahih dengan dipendekkan Maliki Yaumiddin. Baca yang paling sahih, yang paling afdal. Itu pendapat ulama yang kedua. Jadi boleh dipilih salah satu Maliki Yaumiddin atau Maliki Yaumiddin. Ala kulli hal Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi sekarang kitab Maulid Sintul Durar, beliau menggabungkan keduanya. Kalau salatnya 2 rakaat, rakaat yang pertama Maliki Yaumiddin, rakaat yang kedua Maliki Yaumiddin, biar mendapatkan 2 fadilah, al-jam'u bainahuma, menggabungkan antara. Kalau kita begitu jadi dapat semuanya, menggabungkan kedua-duanya. Wali Malikin Nas harus dipendekkan dia. Malikin Nas, jangan Malikin Nas, salah itu. Riwayatnya Malikin Nas. Qul a'udzu birabbi rabbin nas. Malikin Nas, jangan Malikin Nas. Walaupun tulisannya panjang tuh Qur'annya, tapi dibaca Malikin Nas. Hanya manusia. Allah Subhanahu. Sekedar tambahan, wa adadul huruf allati laysat fil Fatihati sab'atun. Jumlah huruf-huruf yang tidak ada di dalam surah Al-Fatihah ada 7 huruf. Huruf hijaiyah. Ada berapa jumlahnya? 20 berapa? 89. Ah, berapa? Bung Haji tahu dia. 29. 28, 29 gitu ya. Huruf hijaiyah. Ini suratul Fatihah ada 7 huruf dari huruf hijaiyah agak ada di dalam surah Al-Fatihah. Majmu'atun terkumpul fi qauli ba'dihim, dari ucapan sebagian ulama, sab'u hurufin kharajat an Fatihah, sakhin, hazin, syadfin, atad mutatabi'ah. 7 huruf yang tidak ada di dalam surah Al-Fatihah. Sakhin, hazin, syadfin. Kalimat sakhin pertama tak ada. Boleh cari Fatihah ini habis tak gak ada. Yang kedua jim gak ada. Yang ketiga kha gak ada. Yang keempat za gak ada, za. Yang kelima shin gak ada, shin.
Yang keenam dha enggak ada. Walau dha bukan walau dhalin bukan walad. Dha enggak ada. Dan yang terakhir yang ketujuh fa. Sedang tambahan doang ya. Teliti nih ulama kita ya. Di huruf enggak ada dalam surah Al-Fatihah itu berkumpul dalam kalimat sakhin khazin kadfin. Sakhin khazin kadfin. Mas'alatun mata yasqutu wujubul Fatihah. Kapan gugur oleh kewajiban Fatihah? Kan kita udah bahas tuh, di antara rukun sholat membaca suratul wajib dibaca, baik dia imam, makmum maupun orang yang sholatnya sendiri. Baik sholat wajib maupun sholat sunnah. Tapi ada kapan seorang gugur tidak wajib membaca suratul Fatihah? Kapan gugur oleh kewajiban membaca suratul Fatihah? Jawabannya la tasqutul Fatihatu abadan. Tidak gugur oleh bacaan Fatihah itu abadan selama-lamanya illa fi halatin wahidah, kecuali dalam satu keadaan. Cuma satu doang kapan gugur bacaan suratul Fatihah. Wahiyya, dan ia itu satu keadaan halatul masbuk, keadaan makmum masbuk. Apa keadaan makmum masbuk? Makmum terbagi dua, ada makmum muwafiq, ada makmum masbuk. Apa sih yang dimaksud dengan makmum masbuk? Masbuk kebalikan daripada muwafiq, begitu. Hanya didefinisikan cukup satu aja. Wal masbuk yang dimaksud dengan makmum masbuk huwa adalah saat ini makmum masbuk seringnya sholat ya sering kadang-kadang jadi makmum masbuk. Kalau masuk boleh dia gugur Fatihah baginya. Bisa gugur semuanya, bisa gugur separuh begitu. Siapa itu masbuk? Man adraka, siapa orang yang mendapati min qiyamil imami, dari berdirinya imam, zamanan satu waktu, la yas'u fihi, yang tidak mencukupi, fihi pada waktu itu, qiraatul Fatihati, oleh membaca suratul Fatihah. Lagi, apa definisi masbuk? Siapa orang yang mendapat dari berdirinya imam satu zaman satu waktu, yang mana satu zaman satu waktunya itu tidak mencukupi baginya membaca suratul, dirinya dia sama imam gak mencukupi baginya membaca suratul. Di sini banyak gambaran sekali. Yang pertama gambaran seorang makmum masbuk sudah mendapati imam dalam keadaan ruku. Dalam keadaan ruku. Berarti ini makmum imam ruku. Ente baru datang nih. Maghrib misalnya, usolli fardal maghrib ma'muman lillah, yang wajib usolli fardal maghrib ma'muman lillahi, Allahu akbar. Allahu akbar, udah sempurna takbir berdiri, Allahu akbar, langsung ruku. Dapat rakaat gak? Lihat. Kalau mendapatkan tumakninah ruku bersama imam, makmum yang baru turun dapat tumakninah, rukunya sama imam belum naik dari rukunya, dia dapat ruku tumakninah bersama imam, faqad adraka rak'ah, maka dia dapat rakaat bersama imam. Tapi kalau dia tidak mendapatkan tumakninah ruku bersama imam, maka ia di rakaat itu tidak mendapatkan. Caranya gimana begini? Pas setelah takbirnya mesti sempurna tuh, dalam keadaan berdiri, Allahu akbar, baru dia ruku. Pas turun ruku, imamnya naik palanya, dia belum sempat tumakninah. Nah, dalam hal ini dia kagak dapat rakaat, langsung diri udah bersama imam, nggak usah diteruskan lagi rukunya. Jelas?
Banyak orang belum rukuk. Padahal nggak dapat tumaknina bersama imam. Dalam hal ini nggak dapat rakaat. Nanti setelah salamnya imam ditambah satu. Ini gambaran pertama. Ini gambaran jelas. Ini makmum nggak membaca Fatihah seluruhnya. Nggak baca Fatihah seluruh. Yang kedua, gambaran masbuk itu kadang-kalanya imam masih berdiri dan di akhir surat. Bagi baca qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid. Ente masuk ke dalam salat jamaah usolli fardal maghrib la rakaat ma'muman lillahi ta'ala, Allahu akbar. Apa yang dilakukan si masbuk setelah takbiratul ihram? Perhatian. Sini hukum masbuk, yajibu alaihi, wajib atasnya, ayyubadira, untuk ia bersegera, bil fatihati, membaca fatihah, ba'da takbir, setelah takbiratul. Jadi habis Allahu akbar langsung baca fatihah. Wala yusannu lahu du'aul iftitah, udah nggak sunnah lagi baginya membaca du'aul iftitah. Takbir langsung baca Fatihah sedap-sedapnya. Alhamdulillah. Imam baru dia Allahu samad lam yalid wa lam yulad maghrib Allahu akbar. Langsung bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Imam ruku Allahu Akbar, tinggalkan Fatihahnya, langsung ruku bersama. Sisa Fatihahnya yatahammalahal imam, ditanggung sama imam. Jangan diterusin tuh. Memang boleh diterusin dengan ntar ada. Kapan boleh sunnah diteruskan? Kalau si makmumnya ini menyangka imam ini rukunya lama. Ini kita tahu lah, orang ini biasa orang rukunya lama nih. Ya, dalam hal ini nggak apa-apa dah, ente teruskan Fatihahnya. Dikira-kirakan lagi. Tapi ente langsung ruku juga nggak apa-apa. Cuma sunnah aja. Dibahas. Makanya nggak sunnah, nggak disunnahkan bagi makmum masbuk membaca doa ulif wayarka, dan dia langsung ruku ba'da ruku'il imam, setelah rukunya imam mubasyarah, secara langsung. Fatihahnya dibaca sedap. Baru bismillahirrahmanirrahim imam ruku, ya ruku. Alhamdulillah. Artinya apa? Si makmum ini dia mendapati bersama dirinya imam satu zaman, satu waktu yang tidak mencukupi baginya di zaman itu, di waktu itu, untuk membaca suratul Fatihah. Baru dikit doang dibaca udah ruku. Berarti nggak mencukupi mendapatkan bersama dirinya imam satu waktu, tapi nggak mencukupi baginya untuk membaca suratul Fatihah. Maka langsung ruku, imamnya ruku, dia langsung ruku mubasyarah secara langsung. Fa'in adraka ruku adraka raka'ah. Ya. Belum. Wala yajuzu lahu, dan tidak boleh bagi makmum masbuk ikmalul Fatihati, menyempurnakan Fatihah. Enggak boleh tuh. Dia baru baca bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin, imamnya ruku Allahu akbar, sempurnain mah dia. Dia kalau berdoa, imamnya diri dari ruku, bisa batal salatnya dia. Artinya dibahas. Hanya dibilang Pak, wala yajuzu lahu, tidak boleh baginya ikmalul Fatihati, menyempurnakan Fatihah. Jadi imam ruku tinggalkan Fatihah, langsung ruku bersama imam. Walakin akan tetap yusannu lahu, disunahkan bagi makmum masbuk ikmaluha, menyempurnakan Fatihah, idza ghalaba, apabila mengalahkan, ala zannihi, atas sangkaannya, tatwilul imam,
memanjangkannya imam fir ruku di dalam ruku. Kalau sangkanya si dia, ini imam biasanya rukunya lama. Nah, dalam hal ini sunnah baginya sempurnakan tambahin lagi dikit. Baru baca 2 ayat Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin, imamnya ruku. Tapi kita tahu nih model rukunya lama nih. Tambahin lagi dah enggak apa-apa. Kan lumayan 2 ayat. Ini kalau ala zanni, mengalahkan kepada sangkaannya, tatwilul imam, memanjangkan imam fir ruku di dalam ruku. Tapi kalau ente nggak menyangka sama sekali, ente nggak tahu imamnya siapa, dia biasa ruku lama apa kagak, langsung aja imam ruku langsung ruku bersama imam. Sekarang kita berbicara wa inistagala al-masbuk bi du'ail iftitahi, apabila makmum masbuk itu menyibukkan dengan membaca du'aul iftitah setelah takbiratul, ini kan hukumnya jelas ya, kan disunahkan baginya membaca doa habis takbiratul ihram langsung baca tapi ada makmum masbuk yang enggak belajar. Dia tahu masbuk habis takbiratul ihram dia baca doa seharusnya apa? Baca langsung Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira. Tiba-tiba imamnya Allahu akbar, wajib alaihi al-baqa, maka hukumnya wajib atasnya tetap berdiri qaiman liqira'atil fatihati, untuk membaca suratul fatihah bighadri, dengan ukuran, dengan kadar ma qara'ahu, apa yang telah ia baca, min du'ail iftitah, dari doa iftitah. Misalnya baru baca Allahu akbar kabira, Allahu akbar kabira, imamnya Allahu akbar ruku. Nggak boleh nih makmum yang masuk langsung ruku, wajib diri untuk membaca Fatihah dengan seukuran yang dia baca dari doa baru Allahu akbar kabira Bismillahirrahmanirrahim, itu doang apa-apa. Semayarka, kemudian baru dia ruku. Fa'in adraka ruku adraka raka'ah, apabila ia mendapatkan ruku bersama imam tumanina, maka dapat rakaat. Wa illa, kalau nggak dapat fatatku, maka gugur baginya rakaat. Wa ata, dan dia menambah mendatangi pihak dengan rakaat itu ba'da salami imamihi, setelah imamnya sah. Itu masbuk yang salah nih, imamnya ya Allahu akbar, dia baca iftitah, baru Allahu akbar kabira, imamnya ruku, kan wajib tetap berdiri untuk baca dengan ukuran dari dua iftitah, baru Allahu akbar kabira, Bismillahirrahmanirrahim, langsung dia ruku. Kalau dia ruku mendapati rukunya imam tumanina bersama imam, dapat rakaat. Tapi kalau nggak dapat rakaat, nanti ditambah 1 rakaat setelah salamnya imam. Fa illam yabqa iman, kalau dia enggak tetap diam berdiri untuk membaca surah Fatihah seukuran daripada doa iftitah yang dia baca, berdiri imamnya ruku, langsung ruku aja dia. Batalat salatu, maka salatnya Subhanallah, Allahu akbar, Allahu akbar kabira, walhamdulillah, imam Allahu akbar, ruku langsung. Atau salatnya udah. Karena hari subuhnya wajib bagi tetap berdiri untuk membaca apa? Dengan seukuran iftitah yang dia baca. Jelas ya? Makanya jadi masbuk sunnah lagi membaca doaul iftitah setelah takbiratul ihram, langsung membaca daripada suratul Fatihah sedapatnya yang dibaca. Imamnya ruku, langsung ruku bersama imam. Jelas ya?